tengah ketidakpastian, ekonomi Indonesia tetap resilient, mempunyai daya tahan kuat dengan tumbuh 5,11%. Dan ini di antara negara G20 kita termasuk top 3, Pak. Dan inflasi kita rendah 2,51%, lebih rendah dari negara lain termasuk Amerika. Dan lembaga rating masih menilai Indonesia berada dalam investment grade. Nah, target RPJMN 2025-2045 kisaran kita adalah 6-7% dengan kisaran juga investasi yang tumbuh 6,8 sampai dengan 6,8%, dan target investasi di tahun 2025 nanti adalah 1.900 triliun. Nah, tentu target ini adalah target yang cukup menantang karena ini menjadi bagian dari capaian income per kapita kita yang di tahun 2025 diharapkan bisa mencapai sekitar 5.000-an dan juga di tahun 2030 mencapai sekitar 12.000 dan di 2045 adalah 30.000. Nah, untuk mencapai target tersebut, kebijakan satu peta ini menjadi penting karena satu peta ini menjadi bagian daripada perizinan dalam OSS atau terkait dengan tata ruang, dan ini juga strategis untuk penyelesaian proyek strategis nasional dan pengembangan kawasan ekonomi khusus. Terkait dengan capaian kebijakan satu peta sampai bulan Juli diselesaikan 151 peta tematik dari 23 kementerian dan lembaga di 38 provinsi. Nah, kebijakan satu peta menyelesaikan tumpang tindih lahan sejumlah 19,97%, dan kebijakan tersebut juga telah dimanfaatkan dalam upaya perbaikan tata kelola data spasial dan perizinan. Beberapa waktu yang lalu juga di dalam rakortas yang juga dihadiri oleh Pak Menko Polhukam, ini menjadi penting untuk diluncurkan kebijakan satu peta, yaitu kebijakan 2.0 yang hari ini akan diluncurkan oleh Bapak Presiden terpilih. Dan ini menandai dibukanya akses. Kalau tadi disampaikan bahwa aksesnya masih dibatasi kepada kementerian dan lembaga dan mereka yang membutuhkan, namun dengan 2.0 kita buka ke masyarakat. Nah, kami juga menyusun rekomendasi keberlanjutan dalam bentuk white paper, yaitu dengan tema Shaping Unified Future Beyond 2024. Mungkin itu kalau beyond 2024 berarti sudah di eranya Bapak Presiden terpilih. Nah, oleh karena itu terkait dengan penyelesaian proyek strategis nasional, telah ditetapkan 233 proyek strategis nasional, di mana dari 218 proyek ini 15 berupa program, dan investasinya total dari 233 proyek itu adalah 6.246 triliun dan mempekerjakan 2,71 juta orang. Nah, ini terdiri dari proyek-proyek antara lain adalah bendungan irigasi 56 proyek, jalan tol 48 proyek, kawasan baik itu kawasan industri maupun pariwisata dan kesehatan itu ada 27 proyek, bandara dan pelabuhan 22 proyek, sektor migas itu ada 17 proyek, beserta proyek yang lain. Terkait dengan KEK ada 22 KEK, dengan investasi 206 triliun dan mempekerjakan 132.227. Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik atau hilirisasi, investasinya 58 triliun. Itu adalah the single largest investment di satu lokasi.
dan alhamdulillah diselesaikan secara on time. Kemudian yang kedua, commissioning di data center KEK Nongsa Digital Park. Di sana akan dibangun 10 data center dan juga untuk pertama kali dibangun oleh GDC data center khusus untuk artificial intelligence. Jadi ini juga salah satu yang pertama. Kemudian capaian berikut juga di tingkat sumber daya manusia, kami berhasil mengundang King College London untuk mengisi kawasan ekonomi Singasari. Ini adalah universitas top 40 dunia dan ini akan mengajar putra-putri terbaik di Indonesia. Dengan percepatan kebijakan satu peta dan penyempurnaan PSN dan pengembangan KEK, diharapkan pembangunan Indonesia akan lebih cepat 1-2% atau lebih tinggi 1-2% ke depan, dan tentunya ini membutuhkan dukungan dari Bapak Presiden terpilih, dan untuk itu mohon arahan terkait dengan peluncuran One Map Policy 2.0 dan sekaligus kami sampaikan laporan capaian proyek strategis nasional dan kawasan ekonomi khusus.